Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li sayyidil arabi wal ajam bi syafa'ati wa ghayatil maram wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ahkam wa hadiyatan minna lil mu'allifi hadzal kitabil mukarram Syekh Ahmad Zarnuji sahibil maqam wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim ajma'in wa li butuhil ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa alamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi 'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaan naf'atihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Bahwasanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari, ya, yang kita kenal dengan beliau namanya yang terkenal ada Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari, beliau salah satu salah satu imam atau perawi hadis yang mana hadis-hadisnya itu adalah hadis-hadis sahih. Rahimahullahu ta'ala kana bada'a bi kitabis sholati. Jadi Imam Bukhari itu pernah belajar kitab tentang sholat sama gurunya, ya. Jadi Imam Bukhari pernah belajar kitab tentang sholat, ngaji tentang membahas tentang sholat itu dengan gurunya, ya, ala Muhammad bin Al-Hasan, yaitu namanya Muhammad bin Al-Hasan. Jadi Imam Bukhari pernah ngaji sama Imam Muhammad bin Al-Hasan. Faqala lahu, maka si Imam Muhammad bin Al-Hasan ini, ya, gurunya Imam Bukhari ini berkata nih kepada Imam Bukhari, ngomong, idhab, si Imam Bukhari disuruh pergilah, wa ta'allam, ya, dan belajarlah engkau ilmal hadis, yaitu akan suatu ilmu yang menjelaskan atau mempelajari tentang hadis. Jadi Imam Bukhari lagi belajar soal sholat, Imam Bukhari lagi ngaji tentang kitab sholat, disuruh pergi, disuruh belajar kepada seseorang yang ahli hadis, gitu, ya, paham nih? Disuruh pergi sana belajar hadis. Lima roha anada tiga ilma alitu bintobai. Kenapa? Karena gurunya ini tahu, ya, gurunya ini tahu, melihat, memandang bahwasanya si Imam Bukhari ini, beliau Imam Bukhari ini, ya, itu pantas atau sesuai mempelajari ilmu hadis. Jadi menurut gurunya Muhammad bin Al-Hasan, itu gurunya Imam Bukhari ngelihat si muridnya ini, atau yang dikatakan Imam Bukhari ini waktu masih jadi santri, ini pandai dalam ilmu hadis, gitu, ngelihat potensinya nih, dilihat. Maka Imam Muhammad bin Al-Hasan nyuruh Imam Bukhari untuk pergi untuk belajar ilmu hadis karena ngelihat muridnya berpotensi, gitu, ya. Wa talaba ilmu hadis, maka Imam Bukhari yang nurut sama gurunya, yang patuh sama gurunya, itu langsung pergi belajar ilmu tentang hadis, ya. Fihi muqaddamat, ya, fihi muqaddaman ala jami' a'immatil hadis. Maka di masa depannya itu Imam Bukhari, ya, menjadi imam, ya, menjadi ulama yang ahli dalam hadis. Jadi dengerin nih, ya, perhatiin. Ini di kok. Perhatiin. Jangan kalian meragukan guru kalian. Kalau guru udah ngelihat potensi dalam diri kalian, disuruh lakuin, gitu. Ini contohnya. Karena si Imam Muhammad bin Al-Hasan ini lihat, ini murid saya
ini pandai dalam ilmu hadis nih, maka disuruh belajar hadis. Di masa depannya ternyata benar-benar Imam Bukhari menjadi salah satu ulama hadis terkenal di dunia. Bahkan kitabnya itu adalah dikenal dengan Sahihain, 2 kitab sahih. Yang pertama Imam Muslim dan Imam Bukhari, ada 2. Ya, ingat loh, jangan ngeraguin guru kalian. Kalau kalian kalau kalian yakin dengan kalau kalian yakin dengan guru kalian, insya Allah berkah gitu. Jadi guru tuh ngelihat ya, guru ngelihat potensi apa yang ada di diri kalian. Gerikin, ngapain sini? Tangannya sini. Udah balik, dulu kemana sini? Kenji bisa nggak ke sini? Bisa ke sini? Gurunya di sini, bukan di rumah. Gurunya Bang Ian loh, Bang Ian. Ini ya, perhatian loh. Ya, kalian ingat loh, kalau guru nyuruh berarti guru udah tahu, wah ini anak bisa nih gitu. Ya, disuruh kerjain. Ya, insya Allah nanti kalian mendapatkan keberkahan seperti yang didapatkan oleh Imam Bukhari gitu. Jadi gurunya paham, gurunya tahu kalau nih anak nih waktu santri nih, Imam Bukhari waktu menjadi santri, masih jadi santri, wah ini ahli hadis, dia ngapalnya cepat gitu. Disuruh lama untuk ilmu hadis, menekuni ilmu hadis, maka jadilah Imam Bukhari seorang ulama hadis. Ya ingat ya, kalau nanti guru kalian dimanapun kalian ngaji, dimanapun kalian mengabdi, kalau guru nyuruh kerjain, jangan pakai entar, enggak ah, ya nggak bakalan jadi kalau kayak gitu. Ya, nggak bakalan jadi kalau nggak mau malu antar begini antar aja tapi kan begini tapi kan begitu, itu nggak bakal jadi. Ya, kalian pegang omongan saya. Kalau nyuruh langsung, karena guru nyuruh nggak sembarangan nyuruh, nggak mungkin guru nyuruh kalian itu ngejeblosin kalian gitu. Ya, nggak mungkin guru nyuruh kalian tampil itu tidak menimbang dulu, tuh nggak mungkin. Pasti gurunya udah tahu nih murid gua berpotensi dan dia pasti bisa. Paham ya? Gitu. Paham kan? Iya, paham ya? Paham ya? Benar? Besok azan ya? Pak, ikannya Pak. Ganti gak? Yang lain yang belum azan di sini. Ya. Aku udah pernah Pak. Ya. Ya. Paham ya? Berani-beraniin. Udah ya? Lanjut nih. Perhatikan. Wayang bagi, perhatikan. Sini. Duduk. Wayang bagi dan semestinya ya, berarti li talibil ilmi, bagi orang yang sedang nuntut ilmu, an la yajlisa qariban minal ustadi. Berarti orang yang lagi nuntut ilmu hendaknya dia duduknya jangan terlalu dekat sama gurunya. Nggak boleh. Nih guru, kalau lagi pengajian saya bilang mau di putih itu nggak boleh. Nggak ada, Pak. Soal adab. Jadi jarak, nanti ada jaraknya. Indah sabaki yaitu ya indah sabaki bi ghairi daruratin. Jadi jangan sampai mendekati guru terlalu dekat, apalagi sampai mendahuluinya, ya, offside. Guru duduk di sini misalkan, kalian duduk mari gitu. Jangan. Indah bi ghairi daruratin, tanpa adanya kedaruratan. Kalau misalkan tempatnya sempit, nggak muat lagi, boleh, ya. Bal akan tetapi yang bagi an yakuna bainahu wa bainal ustadi qadral qudsi qadral qusi, maka hendaklah antara si murid dan si guru duduknya minimal, ya, dengerin, minimal seukuran anak panah. Tahu anak panah? Ya, kira-kira 1 meter, nggak boleh nempel, nggak boleh deket-deket banget. Minimal 1 meter itu ada jarak, nggak boleh terlalu dekat. Ya, fa innahu aqrabu ila ta'zimi, karena sesungguhnya yang demikian itu, ya, duduk berjaga jarak, duduk menjaga jarak dengan guru itu adalah, ya, paling dekat dengan takzim, paling dekat dengan memuliakan guru. Paham? Paham ya?
Ini yang perempuan paham Mega, paham nggak Mega? Saya lagi ngomongin apa Mega? Ya, tentang apa? Hah? Tentang duduk berapa minimal? 1 meter. Seumuran apa? Idol. Seumuran apa? Anak bahas lah. Ya, ingat ya, nanti jangan lagi kalian ngaji ngumpul ngurungin guru. Guru udah kayak tukang cilor, ngantri gitu. Jangan, jaga jarak, nggak usah dekat. Paham nih, paham nggak? Ya, ingat ya, diamalin. Jangan paham doang, yang amalin. Ketika kalian ngaji tadi, tadi udah wudhu. Wudhu nggak tadi? Udah. Alhamdulillah. Belum wudhu, yang belum wudhu, amalin. Jadi kalau belajar, jangan iya-iya doang, jangan cuman ngambung-ngambung doang. Tapi amalin. Kalau mau ngaji, wudhu dulu. Kan udah dibahas di sini ya. Salah satu adab dalam menuntut ilmu adalah dalam keadaan suci, dalam keadaan memiliki wudhu gitu. Kalau kalian sudah wudhu dari rumah, nih yang dengerin, yang perempuan yang udah balik, kalau dari rumah sudah wudhu, yang nggak usah lawan sama saya, nggak usah. Ini aja cukup. Ya paham? Nanti batal lagi wudhu lagi. Takutnya kalian udah rapi, udah dandan, udah bedakan, udah air, wudhu lagi. Takutnya begitu. Nah berarti wayang bagi litalibina ini bahwa semestinya bagi seseorang yang lagi nuntut ilmu itu an yahtariza anil akhlaqid dzamimah, menjaga dirinya dari akhlak-akhlak dzamimah, akhlak-akhlak yang tercela. Kalian lagi nuntut ilmu semua kan ya? Yang sekolah, yang ngaji, ya, yang sekolah di sekolah masing-masing sekolahnya, yang ngaji di sini, yang ngaji di pengajian mutakin, atau ada yang ngaji di luar, ya, yang ngaji di luar, ya, yang ngaji di sini, yang ngaji di luar, dengerin, itu semua lagi nuntut ilmu, maka jaga akhlaknya. Kalau ilmunya mau dapat, kalau ilmunya mau kalian dapat, kalau ilmunya mau kalian kuasai, maka akhlaknya harus dijaga. Kalian mungkin ngaji udah lama, ya kemarin sudah pernah bahas. Ngaji udah lama, kok gua kagak bisa gitu ya? Kok gua nggak bisa? Ya salah satunya itu kemarin ada apa? Ngajinya nggak wudhu. Pak. Kalau ngomong lagi keluar ya, nggak apa-apa. Udah yang lain jangan ditimpalin, nggak sih, biarin aja. Fokus. Oke. Jadi kalau yang kemarin gini, bisa jadi kalian ngajinya nggak pakai wudhu, ngaji aja nggak pakai wudhu. Makanya ilmunya kagak masuk, nggak sampai. Nah yang sekarang yang dibahas, mungkin kalian masih ada akhlak-akhlak yang buruk, gitu. Makanya ilmunya kagak masuk. Ilmu agamanya nggak masuk. Ya, paham nih? Paham nggak? Akhlak tercela apa aja? Yang panjang. Akhlak tercela, akhlak buruk dah. Salah satunya apa? Berbicara kotor. Ya, ngomong-ngomong hewan. Nih, dengerin nih, perhatiin. Nanti di rumah kalian introspeksi diri. Tahu ya introspeksi, paham kan? Melihat diri sendiri, bercermin gitu. Kok gua ngaji nggak bisa. Nah omongan saya malam ini itu bisa jadi salah satu penyebab kalian nggak dapat ilmunya lama, dapat tapi lama gitu. Nah kalian mulai amalin nih, ya mulai kurangin akhlak tercelanya, mulai kurangin, dikurangin nih. Nah, insya Allah bakal kalian dapat dengan cepat. Ya ngomongnya, tingkah lakunya, ya. Pokoknya akhlak tercela semuanya dijauh-jauhin. Bohong, ya kan? Pokoknya tuh ya tukang bohong, tukang nipu, itu akhlak tercela. Jangan ada pada diri kita yang lagi nuntut ilmu. Ya, kalian lagi nuntut ilmu semuanya, maka harus paham hal-hal ini. Biar nggak buang-buang waktu. Kalian ngaji 5 tahun, 10 tahun, tapi tidak dibarengi dengan akhlak dzamimah, dengan akhlak yang tercela, yang dapat gitu. Kok gua begini aja udah berapa tahun gitu ya. Nah bisa jadi karena kalian tidak meninggalkan akhlak tercela. Nah mulai ya,
Berasa nggak nih, anak perempuan berasa nggak kalau ngaji kok gue susah banget sih gitu. Ya, susah. Nah, mulai dikurang-kurangin. Ngomongnya, tingkah lakunya, sopan santunnya ke guru itu harus mulai diperhatikan. Ya, perhatikan sedikit lagi. Fa'innaha kilabun, ya, kilabun ma'nawiyatun. Maka sesungguhnya akhlak tercela ini, karena sesungguhnya akhlak tercela ini itu diumpamakan seperti seekor anjing oleh pengarang kitab kita. Jadi kalau kita punya akhlak tercela, kita sama seperti seekor anjing. Kenapa? Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun aw kalbun. Kenapa kita bisa diumpamakan seperti seekor anjing? Karena kata Rasulullah, nggak akan masuk malaikat baitan ke dalam sebuah rumah fihi, yang mana di dalam rumah itu ada gambar ya, ada dalam, maksudnya di situ gambar seperti patung, au kalbun, atau dia memelihara anjing. Makanya kalau malaikat nggak mau masuk ke dalam diri kita, maka ilmu pun nggak akan masuk ke dalam diri kita, karena kita diumpamakan seperti seekor anjing apabila kita memiliki akhlak-akhlak tercela. Jauh-jauhin tuh, ya, jauh-jauhin. Wa innama yata'allamul insan biwasitatil malaki. Karena ya, belajarnya manusia, ya berarti karena manusia belajar itu biwasitatil malak, itu dengan perantara malaikat. Nggak boleh. Jadi karena sesungguhnya manusia belajar itu dengan perantara malaikat. Jadi kita belajar di perantara malaikat. Gitu. Jadi majelis taklim itu majelis yang penuh dengan doa-doa dari para malaikat. Wa akhlaqud dhanimah, dan akhlak dhanimah ta'rifu fi kitabil akhlak, itu dapat kita ketahui pada kitab akhlak. Wa kitabuna, dan kitab kita ini hada, wa kitabuna hada, dan kitab kita ini, kitab yang kita baca malam ini, itu hada yang tamilu baina, tidak memuat tentang kitab tentang hal-hal akhlak, tidak memuat problematika tentang akhlak. Kenapa? Karena ini bukan khusus menjelaskan tentang akhlak dhamimah dan akhlak mahmudah. Tsumma qala wallahu a'lam bishawab.